adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 8 Januari 2021. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak penuh kasih, hari ini Injil berbicara tentang orang kusta yang ingin disembuhkan. Betapa menakutkan seseorang kena kusta, sama seperti kena COVID pada masa ini. Karena itu kami mohon berkat-Mu agar kami boleh Engkau sembuhkan dari kusta-kusta rohani, sehingga dengan demikian kami boleh mewartakan Engkau dengan lebih sukacita. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga, dan ia berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang seperti diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, kalau seseorang saat ini mengabarkan bahwa aku kena COVID, apa yang terjadi? Semua orang menjauh, walaupun ia mengatakan, "Ayo, mari ke sini, aku akan beri kamu hadiah." Tapi aku kena COVID, tak ada satu orang pun yang datang menghadapnya. Kenapa? Takut mati. Jadi COVID ini virus yang tidak kelihatan, bisa membawa kita ke ujung kehidupan, maka dihindari. Karena itu kalau kita perhatikan, cukup banyak orang yang tidak sadar akan keberadaan COVID. Masih santai-santai saja, tidak mau pakai masker, jalan ke sana kemari dan sebagainya. Kalau sudah kena COVID baru menangis. Demikian pula dalam peristiwa Yesus kita mendengar tentang si kusta. Tadi orang kena COVID dihindari, bahkan meninggal pun pergi sendiri. Orang kusta juga sama. Mereka tidak boleh tinggal bersama dengan orang sehat pada saatnya. Kalau tinggal bersama dengan orang sehat punya hak melempari dia dengan batu, dan dia harus tinggal di lembah-lembah, tidak boleh dekat dengan orang-orang sehat. Dan itu merupakan penderitaan yang luar biasa. Sama seperti orang yang kena COVID, kalau sudah kena ventilator. Kenapa? Semua selainnya, semua reaknya itu semakin mengenta sehingga tidak bisa bernafas lagi. Orang kusta satu persatu akan lepas anggota tubuhnya kalau dia semakin parah. Maka mukanya tidak karuan. Karena itu hal ini mengganggu sekali kepribadian dan nilai seseorang. Maka tak satu orang pun ingin mendapatkan penyakit kusta. Kalau kita perhatikan, Pangeran atau Raja Konstantinus yang dulu pernah kena kusta pun panik, dan dia mendapatkan kesembuhan dari Paus Silvester dan kemudian dipermandikan sehingga kerajaan Romawi kemudian menjadi Katolik.
Demikian pula orang kusta yang kita dengar dalam Injil pada hari ini, ketika disembuhkan oleh Yesus dan Yesus mengatakan gak usah bilang-bilang, tapi dia berteriak-teriak kegirangan karena dia disembuhkan, maka orang datang berbondong-bondong untuk mendapatkan kesembuhan. Orang kusta ini tahu berterima kasih. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang tertentu yang tidak tahu aturan, tidak ada terima kasih, hanya menuntut saja. Orang kusta ini harus menjadi panutan, sembuh dan berterima kasih, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Sementara kita setiap hari santai-santai saja menganggap rahmat dan berkat Allah itu tidak bernilai. Setelah ketahuan kita mengalami kesulitan dari berfoya-foya, kita baru menyesal. Penyesalan itu terlambat. Dan lalu apa yang kita buat? Biasa kita mencari argumen pembelaan diri untuk membenarkan diri. Orang kusta tidak mencari pembelaan diri, tetapi dia betul bersyukur untuk apa yang dia terima sebagai makhluk yang baru, makhluk yang disembuhkan. Maka mari kita juga minta kepada Tuhan agar kita disembuhkan dari kusta rohani, kesombongan, keserakahan, kemalasan, suka menipu dan sebagainya yang merusak relasi kita satu dengan lainnya. Maka mari kita berdoa agar penyakit-penyakit ini tidak hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau membersihkan kusta rohani kami, khususnya melalui sakramen tobat, dan biarlah kami mengolah kembali hidup kami yang baru dengan berkat-berkat-Mu yang baru. Kami meninggalkan cara hidup lama, kesombongan, kemalasan, angkara murka, dan sebagainya. Dan menjadi orang yang bijaksana dan rendah hati serta setia kepadamu. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.